Ini update-nya pemirsa, pasca penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB beberapa hari lalu, TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 memberikan trauma healing kepada 300 orang pekerja pembangunan, pengajar, dan juga para tenaga kesehatan. Nah, Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Bambang Trisno Hadi menyatakan para pekerja yang dipekerjakan oleh Pemkab Yahukimo hingga saat ini masih berada di beberapa tempat di luar Yahukimo. Dengan trauma healing dan jaminan keamanan dari TNI, Bambang berharap 300 pekerja yang terdiri dari pekerja pembangunan, pengajar, dan tenaga kesehatan ini bisa melayani masyarakat dan membangun kembali daerah, khususnya distrik Anggur di Kabupaten Yahukimo. Evaluasi kami bahwasannya di setiap titik kami melaksanakan. Sejak kemarin pemirsa, Kogab Wilhan III sudah mendapatkan laporan bahwa segenap Forkopimda, Bupati, dan Dim Kapolres sudah meninjau langsung ke kampung Anggruk. Selain masyarakat distrik Anggruk, warga yang berasal dari desa lain juga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebagian besar telah kembali ke rumah-rumah mereka masing-masing. Kemudian demikian juga dengan kampung-kampung lainnya di distrik Anggruk yang tadinya juga terdampak, mereka sudah sebagian besar sudah kembali. Hanya yang belum kembali adalah para pekerja tenaga kesehatan, tenaga pengajar, dan juga pekerja proyek yang biasa melaksanakan pembangunan di distrik Anggruk. Itu untuk sementara ini keamanannya bagaimana? Kalau memang mereka akan balik lagi ke Yahukimo, apa yang sudah dilakukan oleh TNI dalam hal ini? Jadi yang belum kembali ini, sebagian besar mereka adalah para pekerja sejumlah 300 orang, baik tenaga kesehatan, tenaga pendidikan maupun pekerja yang dipekerjakan oleh pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan di distrik Anggruk. Kondisi mereka saat ini memang masih trauma, oleh karena itu perlu adanya trauma healing. Nanti ke depan seiring dengan membaiknya kondisi keamanan di Anggruk, mereka akan kita kembalikan ke kampung masing-masing. Nah, pemirsa, insiden penyerangan kelompok kriminal bersenjata ke distrik Anggruk di Kabupaten Yahukimo ini menimbulkan trauma yang mendalam bagi warga di sana. Lalu bagaimana perkembangan sejauh ini ya, Valen? Penanganan dari keamanan, serta seperti apa upaya pemulihan warga dari trauma teror KKB? Kita langsung tanyakan kepada Bupati Yahukimo Didimus Yahuli. Pak Didimus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Didimus. Selamat pagi, Metro TV. Baik, Pak Didimus, bagaimana proses pemulangan jenazah Rosalia dan juga penanganan para korban luka, Pak Didimus? Baik, pertama-tama kami bersyukur karena setelah musibah ini secara cepat dan tangkap kami bisa mengatasi semua proses termasuk evakuasi itu sudah berjalan dengan baik, dan dari Anggruk sudah bawa pada hari Minggu ke Jayapura, dan dalam penanganan yang luka berat maupun luka ringan dalam penanganan medis di rumah sakit di Jayapura. Kemudian yang meninggal dunia setelah di autopsi dan diformalin, kami antar ke kampung halaman, dan karena kami cek penerbangan dan juga tiket itu tidak ada sampai hari Selasa atau Rabu, itu penuh semua, dan jenazah tidak bisa kami tahan sampai hari Jumat karena waktu yang tersedia itu hari Jumat sampai di Kupang. Jadi kami cari jalan atau cari solusi, kami charter pesawat karavan untuk antar langsung ke NTT, kampungnya Ibu almarhumah ini, dan itu sudah ditolong oleh penerbangan misionaris yang ada di sini dari Adventis, dan dari Jayapura Ambon Kupang, dan dari Kupang sudah antar ke Larantuka, dan kemarin sudah dikebumikan. Karena itu kami bersyukur untuk proses itu sudah berjalan dengan baik, dan saya sudah umumkan untuk semua pemerintah dan masyarakat, kami dalam posisi duka untuk almarhumah sebagai guru yang meninggal dunia dan sebagai kawan tanpa tanda jasa
Demikian Pak untuk Didimus. yang Baik, almarhumah ini. Pak Didimus, jadi pasca insiden penyerangan KKB ini, apakah di sana ada tambahan personel keamanan untuk menjaga situasi supaya tetap kondusif di situ? Ya, terima kasih. Jadi untuk keamanan sudah ada di sana dari TNI dan juga dari Polri sudah masuk dari Damai Kartens untuk olah TKP dan sudah kembali lagi ke kota. Sementara di sana anggota dari TNI yang ada di lokasi atau di Anggrek. Oke, Pak Bupati, jadi para pekerja, juga para pengajar dan tenaga kesehatan, itu bagaimana Pak kondisi psikologis mereka setelah kejadian kemarin? Apakah mereka sudah istilahnya bisa beraktivitas dengan normal seperti semula atau masih merasakan trauma? Nah, ini kita harus secara bertahap. Tahap pertama kan kita mendengar, setelah itu kami evakuasi mereka dari semua lapangan yang ada. Dan ini bukan semua dekat-dekat dengan Anggrek. Ini Yahukimo ini 17.200 km persegi dan semuanya gunakan lapangan terbang perintis seperti yang kita lihat di televisi ini. Kemudian jaraknya jauh-jauh sekali. Oleh karena itu mereka ada yang berdampak langsung dan ada yang karena temannya diberlakukan seperti itu sehingga mereka shock. Jadi nanti ini diidentifikasi dengan berbagai cara dan juga saya lihat tadi Komandan atau Pak Bambang sudah menyampaikan tentang trauma healing yang sedang dilakukan dan kami juga akan kolaborasi untuk menolong mereka, tapi kita identifikasi dulu karena tidak semua berdampak langsung, hanya semua shock karena mendengar teman mereka seperti itu. Oke. Kemudian kegiatan trauma healingnya bagaimana Pak? Apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan sekarang? Mungkin untuk pengajar di sana, untuk tenaga kesehatan? Ini sebagian dari pos langsung ke Jayapura, sebagian ke DKI di tempat di mana saya berada ini. Sehingga ini kami akan rencanakan atau memikirkan setelah semua proses ini. Jadi mereka dalam posisi pada umumnya baik-baik, tapi semua pada posisi duka. Dan juga pengurus dan juga kepala dinas antar jenazah sampai dengan ke kampung halaman almarhumah. Jadi itu nanti kami tetap dalam perhatian kami. Begitu. Tapi semua pada umumnya baik-baik. Oke, Pak Bupati, Anda sempat mengirimkan voice note ya saat itu ya kepada pihak TNI dan juga Polri untuk turun juga membantu penanganan proses di sana pada saat insiden itu terjadi. Nah, apakah situasi di sana itu masih bisa dikatakan tegang, Pak? Apakah aktivitas warga masih belum berlangsung normal kembali? Ya, voice note itu setelah hari Jumat sore itu kami mendengar bahwa terjadi kebakaran itu dan itu dia punya interval waktunya cukup jauh, tetapi setelah kejadian itu kami sudah menangani dengan cepat dan tangkap. Kemudian kemarin saya sendiri pimpin Forkopimda untuk turun ke lokasi dan lihat dari dekat semua yang terjadi dan kami memberikan penguatan di sana dan juga sudah lihat dari dekat dan juga masyarakat pada umumnya baik, hanya tanggal hari Jumat sore itu mereka shock kemudian lari karena itu kejadian pada jam 5. Itu pada saat masyarakat mulai kumpul-kumpul ke rumah dari kebun, dari ladang segala macam dan mereka sudah kumpul di rumah. Jadi mereka kaget lari semua. Setelah itu hari Sabtu mereka kelompok ini masih datang lagi. Sehingga mereka menyebar kemana-mana, yang lain mengungsi ke desa terdekat, lain juga mereka cari tempat yang aman. Tapi di satu sisi yang lain, masyarakat juga kemarin sampaikan kepada saya bahwa selain kejadian itu oleh lingkungan mereka sendiri, orang-orang Yali sendiri, tetapi juga sekarang mereka tidak pernah lihat helikopter besar, pasukan banyak yang masuk ke kampung mereka. Kampung ini kecil, sehingga justru ketakutannya juga karena situasi dua kondisi ini. Karena itu saya sendiri sudah turun kemarin dan memberikan penguatan kepada mereka dan secara lambat laun
Angguruk orang mulai kembali dan mulai normal secara perlahan. Oke, mudah-mudahan insiden ini bisa tidak terulang lagi, kalaupun ada ancaman-ancaman bisa dideteksi lebih dini. Terima kasih Terima Pak kasih. Didimus Yahuli, Bupati Yahukimo sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.